Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Saniatul Husni dengan nomor NIM 2014 050019 dari jurusan Tadris Bahasa Inggris, mata kuliah Tafsir Tarbawi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Zuheldi MAG, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Baiklah, pada tugas ketujuh kali ini saya akan menghafalkan dan juga mentafsirkan Quran Surah Al-Baqarah ayat 197 sampai 98. Pertama, hafalan ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا الله عند المشعر الحرام وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ Sadaqallahul Azim. Baiklah, selanjutnya arti ayat berkata. Al-Hajju artinya haji, Asyhuru artinya bulan-bulan, Maklumat artinya yang telah dimaklumi, Faman artinya maka barang siapa, Farada artinya mengerjakan atau diwajibkan, Fihinna artinya di dalam hinna ini haji tadi, maka dilanjutkan dengan al-haji, berhaji. Fala rafasa artinya maka tidak boleh bercampur dengan istrinya, wala fusuka dan juga tidak boleh pula berbuat fasik, wala dan tidak boleh jidala bertengkar, fil haji di dalam haji. Wa ma taf'alu artinya dan apa yang kamu kerjakan, min khairin dari kebaikan, ya'lamhullah sesungguhnya Allah niscaya mengetahuinya Allah. Wa tazawwadu artinya dan berbekallah kamu, fa inna artinya maka sesungguhnya, khaira artinya sebaik-baik, azadi artinya bekal, at-taqwa adalah takwa, wattaquni artinya bertakwalah kepadaku, ya ulil albab artinya wahai orang-orang yang berakal. Laisa artinya tidak ada, alaikum di antara kamu, junahun artinya berdosa, antabtagu artinya untuk kamu mencari, fadlan karunia, min rabbikum artinya dari Tuhan kamu, faiza maka apabila, afattum artinya kamu telah bertolak, min artinya dari, arafah tetap arafah, fazkuru artinya maka berzikirlah, Allah artinya fazkurullah artinya berzikirlah kepada Allah. Indah artinya di sisi, masy'aril artinya masy'aril, al-haram artinya tempat yang haram. Wazkuruhu artinya dan berzikirlah padanya, kama sebagaimana, hadakum artinya dia telah memberi petunjuk, wa in kuntum dan artinya wa in artinya dan sungguh, kuntum kalian adalah, min dari, kabulihi sebelumnya, lamina dolin artinya termasuk orang-orang yang sesat. Lalu bagaimana arti ayat ini secara sempurna? Quran Surah Al-Baqarah ayat 197 artinya adalah musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok, berbuat maksiat, bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Lalu bagaimana arti dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 198? Artinya adalah, bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu, maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram, dan berzikirlah kepadanya sebagaimana dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu. Baiklah, dari ayat ini ada beberapa kesimpulan yaitu tentang haji.
bagaimana pelaksanaannya, kapan dilaksanakan, dan sebagainya. Lalu bagaimana tafsir dari ayat ini? Baiklah, selanjutnya yaitu tafsiran Quran Surah Al-Baqarah ayat 197 sampai 198. Ini berdasarkan tafsir kitab tafsir Jalalain dalam ayat Al-Hajju, artinya ditafsirkan maksudnya adalah waktu dan musimnya. Beberapa bulan yang dimaklumi atau Ashhurul Ma'lumat ditafsirkan yaitu Syawal, Zulkaidah, dan 10 hari pertama bulan Zulhijjah, tetapi ada pula yang mengatakan seluruh bulan Zulhijjah. Maka dalam ayat lagi, maka barang siapa yang telah menetapkan niatnya, itu di dalam ayat faman farada fihinna, menetapkan niatnya berhaji, ditafsirkan dalam dirinya, menetapkan tadi ditafsirkan menjadi dalam dirinya akan melakukan ibadah haji pada bulan-bulan itu, atau al-hajju fihinna al-hajju, pada bulan-bulan itu. Tafsirannya dengan mengihramkannya, maka arti ayat lagi, maka tidak boleh ia mencampuri istrinya di dalam ayat, yaitu fala rafasa. Ditafsirkan yaitu bersetubuh. Lalu arti ayat lagi, dan jangan berbuat kefasikan dalam ayat, yaitu wala fusuka, janganlah berbuat kefasikan. Tafsirannya yaitu berbuat maksiat. Lalu arti ayat lagi, dan janganlah berbantah-bantahan. Maksud dari berbantah-bantahan ini ditafsirkan yaitu atau terlibat dalam percekcokan. Misalkan dua bersaudara bercekcokan, itu tidak boleh dilakukan saat haji. Atau misalkan ada sengketa antara satu orang dengan orang lainnya, itu juga tidak dibolehkan. Lalu arti ayat lagi, sewaktu mengerjakan haji. Jadi kapan kita tidak boleh seperti 3 hal tadi, mencampuri istri atau yang berbuat kefasikan dan juga berbantah-bantahan tadi, dijelaskan dalam ayat, yaitu sewaktu mengerjakan haji. Tafsirannya menurut satu qiraat dengan baris di atas 2 hal yang pertama, dan makna yang dimaksud adalah larangan mengerjakan 3 hal itu. Baris di atas yang dimaksudkan adalah rafasa, fusuka, jidala. Ini di baris atas, maka itu menandakan larangan. Arti ayat, dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan. Dan apa yang berupa kebaikan itu ditafsirkan di dalam kitab ini, yaitu berupa sedekah. Arti ayat lagi, pastilah diketahui oleh Allah. Maksudnya atau ditafsirkan yang akan membalas kebaikan itu. Ayat berikut ini diturunkan kepada penduduk Yaman yang pergi naik haji tanpa membawa bekal, sehingga mereka menjadi beban orang lain. Lalu dijelaskanlah dalam ayat, yang mana artinya adalah dan berbekallah kamu. Tafsirannya adalah yang akan menyampaikan kamu ke tujuan perjalananmu. Jadi di dalam ayat sudah diperintahkan untuk membawa bekal. Salah satu yang tadi adalah untuk bekal bersedekah. Arti ayat, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Tafsirannya adalah artinya yang dipergunakan manusia untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban bagi orang lain dan sebagainya. Jadi diperintahkan di sini untuk membawa bekal, yang paling baik adalah takwa. Lalu selanjutnya adalah seperti yang tadi, yaitu sebuah atau sedekah. Arti ayat, dan bertakwalah kamu kepadaku hai orang-orang yang berakal. Itulah tafsiran dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 197. Lalu tafsiran Al-Baqarah Quran Surah Al-Baqarah ayat 198 adalah arti ayat, tidak ada dosa bagi kamu. Dosa ini ditafsirkan maksudnya di dalam diri seseorang itu. Arti ayat mencari, tafsirannya atau mengusahakan. Arti ayat lagi karunia ditafsirkan atau rezeki. Arti ayat dari Tuhanmu, tafsirannya adalah yakni dengan berniaga di musim haji. Ayat ini turun untuk berangkat. Ayat ini turun untuk menolak anggapan mereka yang keliru itu. Yang dimaksudkan di sini, jadi dibolehkan oleh Allah dalam berhaji boleh berdagang.
Lalu arti ayat lagi kemudian, maka jika kamu telah bertolak, maksud bertolak di sini ditafsirkan dalam kitab artinya berangkat. Bertolak ini berarti mengunjungi atau berangkat. Dari mana berangkatnya? Dijelaskan dalam ayat, yaitu dari Arafah. Ditafsirkan dalam kitab, yakni setelah wukuf di sana. Yang dimaksudkan bertolak tadi setelah menyelesaikan wukuf di Arafah. Arti ayat, maka berzikirlah kepada Allah. Tafsirannya yakni setelah bermalam di Musdalifah sambil membaca talbiyah, tahlil, dan berdoa. Arti ayat, di Masy'aril Haram. Tafsiran dari Masy'aril Haram itu sendiri yaitu nama sebuah bukit di ujung Musdalifah, disebut Quzah. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi SAW wukuf di sana, berzikir dan berdoa kepada Allah hingga hari telah amat benderang. Ini diriwayatkan oleh Muslim, hadis riwayat Muslim. Arti ayat, dan berzikirlah kepadanya, disebabkan petunjuk yang diberikannya, itu kepadamu. Tafsiran ayat, untuk mengetahui pokok-pokok agama dan tata cara haji. Kaf menunjukkan sebab atau motifnya di dalam ayat, yaitu kama hadakum, sebagaimana yang kamu mampu. Lalu dilanjutkan arti ayat, dan sesungguhnya dibacain bukan inna, dan sesungguhnya dalam bahasa Arab yaitu wa'in. Di dalam ayat ini tafsirannya bukan inna bacaannya, min qablihim, artinya kamu sebelum itu, maksudnya atau tafsirannya sebelum petunjuk. Sebelum adanya petunjuk ini, diartikan dalam ayat lagi, termasuk orang-orang yang sesat. Maka itulah petunjuk yang diberikan Allah dalam ayat tersebut. Intisari yang dapat kita ambil dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 197 sampai 198, yang pertama yaitu waktu pelaksanaan haji, yaitu sudah dimaklumi bulan Syawal, Zulkaidah, dan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ini pendapat dari dalam kitab tafsir. Lalu selanjutnya, hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam saat berhaji. Ada 3 larangan. Lalu intisari berikutnya yaitu dalam berhaji diperintahkan untuk membawa bekal. Yang paling baik adalah takwa. Juga bekal lainnya juga diperintahkan oleh Allah. Lalu pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 198 bisa kita ambil intisarinya, bagaimana pelaksanaan haji tersebut, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Di sini dijelaskan bahwa berdagang itu dibolehkan dalam saat berhaji. Lain halnya dengan 197 tentang larangan, maka dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 198 itu mengenai kebolehan tentang berdagang. Lalu dijelaskanlah di sini untuk berzikir dari Arafah, berzikir di Masy'aril Haram. Ini dimaksudkan saat pengerjaan haji. Baiklah, mungkin intisari dari keseluruhan yaitu perintah melaksanakan haji pada bulan tertentu yang sudah diketahui oleh seluruh umat Islam. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan pada tugas kali ini. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.